Selamat siang, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bab 3, Present Value atau NPV, proses keputusan. Net present value adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan keuntungan yang diperoleh di akhir pengerjaan proyek atau investasi. Perhitungan net present value sering dipakai sebagai pembantu dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan feasible, layak atau tidak. Dengan kata lain, fleksibilitasnya lebih tinggi. Biasanya perbandingan antara dua proyek atau lebih dalam periode waktu yang diperhitungkan. NPV dalam pengambilan keputusan, net present value, dipakai sebagai salah satu metode dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan konsep pendekatan secara kuantitatif secara lebih dalam. Menurut Joel G. Siegel dan Jake K. Sim mengatakan, dengan metode nilai sekarang PNV dari semua arus masuk proyek dibandingkan dengan investasi asalnya nilai sekarang. NPV yang merupakan perbedaan antara nilai sekarang dengan investasi asal, yaitu NPV sama dengan PV kurang 1, menunjukkan apakah proyek dapat menjadi investasi yang dapat diterima. Untuk menghitung nilai sekarang arus kas masuk, tingkat yang disebut biaya modal dipergunakan sebagai pengurangannya. Kelemahan penggunaan metode perhitungan secara net present value. Ada beberapa kelemahan dan yang timbul dengan dipergunakannya NPV dalam mendukungnya proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, perhitungan NPV hanya dapat dipergunakan pada kondisi yang bersifat konstan atau stabil. Yang kedua, kondisi internal dan eksternal perusahaan berada dalam posisi aktual return atau sesuai dengan konsep keuntungan perusahaan yang diinginkan. Yang ketiga, stabilitas keuangan perusahaan dalam keadaan mantap dan peluang investasi berbagai tempat selalu tersedia dalam keadaan yang baik. Yang keempat, jika data-data untuk hitungan dipergunakan data-data masa lalu, maka artinya rekomendasinya yang dibuat berdasarkan sumber data masa lalu, artinya belum tentu di masa depan. Hasilnya sama seperti pada data-data masa lalu. Pohon keputusan atau decision tree. Penggunaan pohon keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Untuk membuat suatu pohon keputusan lebih baik, maka diperlukan beberapa tahap. Yang pertama, buatlah alternatif pilihan. Yang kedua, tentukan biaya alternatif dan bersaran peluang yang mungkin timbul. Pohon keputusan dan pengambilan keputusan. Menurut Kamaluddin, pohon keputusan lengkap mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, titik pilihan atau choice node merupakan hasil akhir sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif dan merupakan suatu pilihan yang terbaik. Yang kedua, cabang alternatif merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. Pada suatu akhir dari cabang pilihan terdapat nilai atau kemungkinan dari suatu hasil yang diharapkan. Pohon keputusan pengambilan
Titik hasil yang ketiga, titik hasil merupakan hasil dari tiap-tiap cabang dalam pohon keputusan. Titik hasil ini ditandai dengan lingkaran pada tiap-tiap cabang pohon keputusan. Yang keempat, hasil outcome atau branch merupakan banyak kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil, dan pada tiap-tiap ujung alternatifnya ada nilai kesuksesan, biaya, atau profit. Yang kelima, kesuksesan atau payoff merupakan sekumpulan laba, benefit, atau biaya yang mungkin dihasilkan yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan yang dasar acak. Contoh kasus pohon keputusan. Contoh soal keputusan ada terbagi 3. 1. Saat ini manajemen perusahaan mengalami permasalahan yaitu salah seorang supervisor yang bertugas mengontrol kerjaan melakukan protes ke pihak manajer persoalan bahwa beberapa karyawan yang berada di divisinya tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Kedua, namun di sisi lain, pihak manajemen perusahaan, khususnya pihak manajer personalia. Yang ketiga, permasalahan menjadi bertambah rumit karena pihak karyawan beserta supervisor berencana untuk menggugat karyawan beserta manajemen perusahaan pengadilan, bahkan dengan menyewa pengacara handal. Rumus dan perhitungan net present value serta aplikasi dalam pengambilan keputusan. Rumus dan perhitungan NPV serta aplikasi dalam pembuatan keputusan untuk menghitung nilai sekarang bersih atau NPV menggunakan rumus sebagai berikut. NPV sama dengan nilai sekarang dari arus kas masuk bersih. Nilai investasi awal NPV sama dengan CVT buka kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T N sama dengan 1 bagi CF kosong, di mana NPV sama dengan net present value, CVO sama dengan nilai investasi awal, CFT sama dengan nilai arus kas bersih tahun ke T. R sama dengan tingkat laba yang diinginkan atau biaya modal, cost of capital. N sama dengan jangka waktu proyek investasi T. T sama dengan periode waktu. Di mana NPV sama dengan net present value dalam rupiah. CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T. C0 sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke0 dalam rupiah. R sama dengan bunga atau diskon rate dalam persen. Pimpinan perusahaan PT Sinar Terang sedang melakukan analisis terhadap 3 alternatif investasi, di mana kondisinya bersifat mutually eksklusif. Hanya satu proyek yang dapat dilaksanakan. Modal awal proyek sebesar 500 juta. Tingkat laba yang diinginkan 15%. Lama proyek 5 tahun. Dan arus kas masuk bersih atau pendapatan bersih proyek selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya diketahui CT sama dengan 5 juta, C0 sama dengan 150 juta, R sama dengan 12%, 0,12,
Jadi nilai NPV-nya adalah sebesar 3,24 juta. Contoh soal 1. Manajer keuangan PT Asia Utara sedang melakukan analisa pada 3 usulan proyeksi atau investasi di mana kondisinya bersifat mutually eksklusif. Kebutuhan dana dan untuk investasi tersebut diperkirakan adalah 12.000 dari masing-masing investasi. Pada proyek yang diperhitungkan tersebut, datanya adalah tahun proyek atau investasi. Proyek A 10.000, proyek B 15.000, proyek C 12.000. Kedua 21.000, 22.500, C 19.500, di mana diketahui biaya modal cost of capital yang ditetapkan adalah 2%. Maka kita dapat menghitung net present value NPV masing-masing. Tahun proyek A 8 juta, proyek B 6 juta, proyek C 85 juta. 102 proyek A 120 juta, proyek B 130 juta, proyek C 125 juta, proyek A 140 juta, proyek B 150 juta, proyek C 165 juta. Nomor 4, proyek A 180 juta, proyek B 200 juta, proyek C 210 juta, proyek B 24 juta, proyek C 25 juta. Contoh soal 2. Pimpinan perusahaan PT Sinar Karya sedang melakukan kajian terhadap 2 proyek yang mempunyai sifat mutually eksklusif. Kedua proyek mempunyai keunggulan dan kelemahan dengan nilai NPV positif. Untuk maksud tersebut diperoleh pimpinan perusahaan adalah sebagai berikut. Perhitungan dengan pendekatan NPV maksimum NPV kali probabilitas sama dengan proyek A 220 kali 0,25 tambah 400 kali 0,47 tambah 800 kali 0,28 sama dengan 55 tambah 188 tambah 224 sama dengan 467. Proyek B 400 kali 0,31 tambah 650 kali 0,45 tambah 500 kali 0,24 sama dengan 124 tambah 292,5 tambah 120 sama dengan 536,5. Kesimpulan dari perhitungan NPV, proyek B lebih menguntungkan dibandingkan dengan proyek A karena NPV lebih besar daripada NPV A. Karena itu, keputusan proyek B dilaksanakan. Rumus ini selanjutnya dapat dikembangkan atau dikomunikasi secara lebih luas dengan tujuan agar dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, di mana P sama dengan harga per unit, Q sama dengan jumlah unit, C sama dengan harga pokok per unit, D sama dengan diskon pembayaran yang lebih cepat, D persentase yang mengalami diskon, TD sama dengan periode penagihan atas pembayaran diskon, T
T sama dengan periode penagihan tanpa diskon. K sama dengan tingkat bunga atau ROR. B angkat bab debit dari penjualan. Pembuatan keputusan berdasarkan NPV dan coefficient of variance. Terima kasih.